Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ilzamha Hadijah Rusdan, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar sosiologi dan antropologi. Perkenalkan, nama saya Yeni Septiani, NIM 22314120 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan contoh antropologi budaya. Saya mengambil pakaian adat di Jawa Tengah, yaitu kebaya kutub baru. Kebaya kutub baru merupakan pakaian tradisional Indonesia yang memiliki ciri khas berupa tambahan kain yang menghubungkan bagian sisi kanan dan sisi kiri. Kain tersebut disebut juga bief. Kebaya dengan tambahan kain bief sendiri hanya ditemukan pada kebaya kutub baru. Maka bentuknya terlihat berbeda dengan kebaya di daerah lainnya. Meski dari segi desain sedikit kuno, namun kebaya kutub baru ini banyak disukai oleh kalangan wanita karena menampilkan sesuatu yang netral dan menyiratkan keanggunan hakiki seorang wanita. Sejarah perkembangan kebaya kutub baru memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan berkembangnya ajaran Islam yang dianut kerajaan di Surakarta pada masa lalu. Jauh sebelum mengenal kebaya kutub baru, pada mulanya para wanita Surakarta lebih dulu menggunakan jarik dan kemben dalam kesehariannya. Namun, sejalan dengan berkembangnya ajaran Islam, akhirnya pihak keraton berupaya merancang pakaian yang dianggap lebih sopan dan tertutup sesuai dengan ajaran Islam. Perubahan bentuk kebaya kutub baru secara berangsur-angsur mulai tampak sejak masa kerajaan Mataram Islam di Surakarta, di mana saat itu digunakan untuk menutup aurat bagi kaum wanita. Tahun 1930-an, kutub baru digunakan sebagai pakaian sehari-hari oleh masyarakat di Surakarta. Pada periode kemerdekaan, kebaya ini digunakan sebagai wujud dari tingkatan sosial penggunanya. Perbedaan kelas sosial ini terlihat dari bahan dasar kutub baru serta aksesoris yang digunakan. Seperti kebaya untuk kaum biasa lebih menggunakan jarik buatan pabrik dengan kualitas standar, sedangkan kebaya untuk kaum ningrat banyak menggunakan kombinasi dengan batik tulis, bahan sutra, atau bludru. Model kebaya kutub baru mengalami pasang surut dalam penggunaannya, namun kembali popularitasnya naik dikenakan oleh Ibu Tien Soeharto dalam berbagai kesempatan. Mula tahun 2000 sampai saat ini, kebaya kutub baru mengalami perubahan yang signifikan dari segi pemilihan bahan dan pola yang dibuat, lebih bervariatif, tetapi tetap mempertahankan ciri khas dari kebaya kutub baru, yakni bagian bief, bagian lengan, dan bagian kerah. Ukuran bief pada kebaya kutub baru memiliki dua macam. Yang pertama adalah kebaya kutub baru pendek, yaitu jenis baju kebaya modern dengan bief yang dijahit hanya kira-kira di atas pusar, selebihnya bagian pusar ditutupi dengan stagen. Yang kedua adalah kebaya kutub baru panjang, merupakan jenis baru kebaya modern yang memiliki bief hingga batas bawah pusat, sehingga dalam pemakaiannya tidak diperlukan stagen. Bahan kebaya kutub baru terdiri dari 6. Yang pertama adalah kain lurik, salah satu kain tradisional Indonesia yang memiliki motif sangat khas, yakni bergaris-garis tetapi kecil-kecil, tidak boleh lebih dari 1 cm. Kain lurik memiliki motif yang sangat klasik
sehingga tidak lekang oleh zaman. Yang kedua adalah kain jemputan. Memiliki nilai seni cukup tinggi karena antara kain satu dengan lainnya tidak akan dijumpai motif yang sama. Sekali tampak mirip, tetapi tetap ada perbedaan yang spesifik. Yang ketiga adalah kain sutra. Kain yang diperoleh dari serat alami berupa filamen yang dihasilkan dari kepompong ulat sutra. Memiliki karakteristik halus, ringan, berkilau, menyerap keringat, yang sangat cocok digunakan di udara yang hangat dan beriklim tropis. Yang keempat adalah kain katun. Kain yang memiliki tekstur sangat lembut, mudah menyerap keringat, nyaman dipakai sehari-hari. Karakteristik kain katun karena bahannya mudah dijahit dan dibordir. Yang kelima adalah kain brokat, termasuk jenis kain kaya dekorasi, kemewahan, dan pesona sebagai kain spesial yang sangat cocok dipakai untuk membuat kebaya karena memperlihatkan gaya yang lebih modern. Yang terakhir adalah kain balut teli. Karakteristik kain yang memiliki ciri khas yang adem, tebal, tidak nerawang, lembut, bertekstur. Serat kain yang sangat rapat menjadi primadona di kalangan pecinta fashion. Kebaya Kutu Baru sendiri dapat mewakili keanggunan budaya Indonesia karena kebaya Kutu Baru menjadi salah satu simbol kebanggaan budaya Indonesia. Buktinya pada acara resmi seperti wisuda, pernikahan, adat atau upacara keagamaan, kebaya Kutu Baru sering dipilih sebagai pakaian yang mewakili keindahan dan keanggunan budaya Indonesia. Kebaya Kutu Baru sendiri dapat dipadu-padankan dengan mudah karena kebaya Kutu Baru tidak hanya cocok dipadu-padankan dengan kain jarik, tetapi bisa dipasangkan dengan berbagai model celana dan rok wanita yang simpel seperti wiron, rok batik plisket, rok lilit, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan dan nilai kultural kebaya Kutu Baru adalah kebaya Kutu Baru memiliki nilai kultural yang sangat penting sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya Indonesia. Dalam perkembangannya, kebaya Kutu Baru menjadi simbol dari semangat perjuangan dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Tidak hanya dipergunakan pada acara resmi, kebaya Kutu Baru juga menjadi tren fashion yang diminati masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Sejalan dengan semakin maraknya peragaan budaya, maka kebaya Kutu Baru harus dipertahankan sebagai simbol budaya bangsa Indonesia agar tidak hilang dimakan zaman. Sekian penjelasan mengenai kebaya Kutu Baru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.